Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Rezkin. Di sini saya akan melakukan uji kom untuk jaringan telekomunikasi dari kelas 04 gabungan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rofi Rezkin. NIM saya 67051800070. Nah, kita mungkin langsung saja ya ke uji komnya, yaitu uji komnya itu kayak membuat video tutorial praktikum sih. Terus ada itunya, nanti saya buatkan dulu aturan-aturannya. Nah, untuk peraturannya yaitu seperti ini. Soal uji komnya, klien 1 merupakan petigit angka terakhir pada NIM kalian masing-masing. Klien 2 merupakan kebaikannya. Wajib facecam. Oke, saya udah facecam. Jelaskan setiap step yang dilakukan presentasi. Jadi kita akan melakukan praktikum modul 3 dan 4. Nah, untuk modul praktikum 3 dan 4-nya, jadi untuk praktikum itu di praktikum ini kita akan praktikum modul 3 ya. Untuk modul 3 itu judulnya itu modul 3 simulasi NGM switch menggunakan Trixbox. Sebelumnya apa sih NGM itu? Ya, NGM itu merupakan jaringan berbasis paket yang mempunyai kapabilitas layanan multiple broadband dan disediakan jaminan kualitas QoS-nya gitu, QoS parameternya gitu. Nah, untuk arsitektur NGN-nya itu adalah kita bisa cari aja langsung di internet gitu ya. Arsitektur NGN biasanya ada di sini sih. Arsitektur NGN. Nah, seperti ini dari arsitekturnya, kayak ada ya seperti ini loh. Dari arsitekturnya kayak ada service, stratum, control, service, management function. Ini adalah dari arsitektur NGN menurut IoT. Selanjutnya di dalam untuk merealisasikan NGN itu kita harus ada source switch, yaitu merupakan kayak teknologi paket switching paket gitu untuk merealisasikan NGN. Untuk arsitektur source switch-nya itu ada di sini. Nah, kayak gini nih arsitektur source switch. Untuk elemen utamanya itu di dalam arsitektur source switch itu ada media gateway controller, di mana dia itu elemen utama dari source switch, berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, kayak mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain dan menjembatani jaringan dengan karakteristik yang berbeda. Termasuk ada PSTN nih, ada PSTN, ada SS7 network gitu. Yaitu MGC itu bisa berhubungan dengan protokol SIP-nya gitu. Nah, di source switch ini kita ada signaling gateway misalnya ini. Nah, itu signaling gateway itu kayak menciptakan suatu jembatan gitu antara jaringan S7 misalnya, SS7 gitu kan. Nah, kayak gini ke SS7 gitu kan. Nah, itu bisa menjembatani gitu kan. Misalnya dengan jaringan IP gitu kan, di bawah kendali dari MGC yang kita sebutkan tadi, dari MGC itu seperti itu. Jadi ada media gateway juga. Di media gateway itu ada trunk gateway, ada access gateway. Nah, ada di sini nih access gateway, trunk gateway itu dari trunk gateway itu adalah media gateway gitu kan, yang menjalani fungsi media bagi source switch kelas 4, yaitu merutekan trafik dari jaringan PSTN misalnya kan, jaringan mobile
Trunk Gateway juga melakukan proses konversi gitu kan terhadap format transmisi yang terhubung yang berbeda-beda. Jadi kayak ada terhubungnya ada perbedaan. Jadi dia bisa melakukan proses konversi gitu. Terus ada akses gateway juga, yaitu menjalankan fungsi media gitu bagi SOSWIT kelas 5 misalnya untuk menghubungkan SOSWIT dengan jaringan komparasi atau terminal pelanggan. Jadi ini nih kayak terminal pelanggan itu kayak phone analog gitu kan, kayak telepon itu terminal pelanggan misalnya. Seperti itu. Terus ada banyak sih di sini tuh. Kayak ada media server gitu kan. Seperti ini ya, seperti itulah. Selanjutnya dari alat bahannya kita untuk apa ya, melakukan praktik Komodo 3 itu ada satu buah laptop sebagai server dan satu buah PC sebagai klien gitu, kayak punya dua. Jadi kita di sini pakai VMware aja. VMware. Nah, di VMware ini kita apa ya, bisa menjalankan sebuah Trixbox gitu. Karena kita membutuhkan sebuah Trixbox. Trixbox itu apa sih gitu kan? Kita bisa mengetahui sebelum lebih lanjut mengetahui Trixbox itu apa. Jadi Trixbox itu kayak sebuah VoIP server yang dibuat menjadi satu dengan sistem operasi, yaitu Linux CentOS gitu. Dan Trixbox juga bersifat open source, yang artinya setiap orang dapat mengetahui source code dari programnya dan memperoleh secara gratis gitu. Trixbox terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut, kayak sistem operasi CentOS Linux. Sebenarnya kita jalankan dulu ini ya. Database MySQL kayak VoIP server Asterisk, nah, tampilan GUI FreePBX. Jadi ya ada GUI-nya gitu. Nah, kita bisa membuka GUI-nya gitu. Kita buka aja langsung. Jadi ya ada servernya gitu, server Asterisk gitu kan. Ya seperti kita melakukan VoIP gitu. Kita tunggu dulu karena lumayan lama juga untuk apa ya, kayak praktikum ini untuk Trixbox ini jatuh. Terus ada selanjutnya ada bahan-bahan lagi, software lagi, bisa ada software lagi, yaitu softwarenya Zoiper. Zoiper adalah softphone VoIP yang memungkinkan Anda membuat chatting atau membuat panggilan suara dengan video dengan teman. Jadi ada panggilan suara, ada video, ada chatting gitu kan. Nah, ini dia itu terbuka dan dapat digunakan untuk penyedia VoIP atau PBX, memungkinkan untuk fleksibilitas lebih banyak dan penghentian kualitas yang lebih murah atau lebih baik. Jadi kualitasnya lebih murah dan lebih baik. Seperti itu. Jadi kita akan melakukan sebuah telepon dari Zoiper gitu, dari HP ke PC kita. Jadi dari Zoiper HP ke Zoiper PC kita atau desktop kita. Mungkin seperti itu. Jadi kita akan melakukan telepon di situ dengan ini Trixbox ini. Nah, selanjutnya kita langsung buka ke Trixbox aja. Nah, ini Trixbox-nya coba kita buka. Maaf ya, ada suara motor, jadi lumayan ramai di sini. Nah, di sini kita login aja langsung. Nah, ininya kertas sandinya di laptop saya. Jadi seperti ini. Nah, setelah ini kita melakukan sistem command system config network. Jadi kita melihat network kita. Nah, ini kita melihat action. Di action ini kita melakukan
kayak edit device dan edit DNS configuration. Kita pilih edit device. Nah, setelah ini kita pilih Ethernet ya. Nah, lalu kita pilih yang Ethernet aja karena udah terbridge dengan server gitu. Nah, setelah ini kita udah ada nih ininya apa? Saya sudah melakukan praktikumnya, dimana dia itu ada name, device, sama use DHCP, static IP, netmask, sama default gateway. Sebenarnya ini dari 192.168.1.200 ini static IP. Untuk netmasknya seperti ini. Dan default gateway-nya kita harus lihat config dulu dari Windows kita. cmd IP config. Nah, jadi kita cari yang default gateway-nya itu yang IP 11 ya kan. Nah, ini. Jadi kita akan menyamakan host ID-nya yang ada di Windows. Dan ini pun kita buat sesuaiin sama IP 4 statiknya. Jadi kita 192.168.1 dan ini udah saya buat jadi 1.200. Dan ini 192.168, ini default gateway yang udah dicari di sini. Nah, setelah ini kita netmasknya juga samain sama yang di command prompt seperti ini. Subnetmasknya 255.250. Nah, seperti itu. Ntar kita saling ada terhubung gitu untuk internetnya. Kalau sudah, kita tinggal oke, karena ini udah sesuai dengan dengan konfigurasinya dari Windows. Kita oke, kita lihat lagi supaya dia sudah tersave. Oh, ternyata sudah tersave ya. Kita oke dan kita save aja. Nah, setelah ini kita bisa langsung save aja gitu. Nah, save. Nah, udah ini kita supaya bisa digunakan IP-nya kita langsung reboot aja dari Fixbox-nya. Nah, kita reboot. Kita tunggu dulu sampai selesai. Saya skip dulu supaya tidak menunggu lama. Nah, ternyata sudah. Kita buka lagi. Tadi udah di reboot sama kita. Kita tunggu dulu karena ini ada start lagi, kita lakukan start. Kita tunggu. Kita tunggu, masih starting ya. Masih starting, kita buka aja, buka lagi. Tuh ini root saya. Nah, setelah ini kita harus akses Fixbox-nya dari web, jadi web GUI menggunakan URL Ethernet HTTP 192.168.1.200 ya. Jadi kita harus gunakan itu supaya ada Fixbox-nya. Maka kita buka 192.200. Nah, setelah ini kita masuk ke Fixbox GUI. Di Fixbox GUI ini kita akan melakukan konfigurasi untuk membuat sebuah panggilan. Kita switch dulu menjadi admin. Nah, kita menjadi admin mode ya.
Untuk admin mode ini kita langsung ke PBX. Ke PBX. Nanti nah kita dari server statusnya itu running semua tuh, dari Asteris, web server, Chrome server, SSH server, MySQL. Jadi ini server status kita untuk servernya. Untuk melakukan selanjutnya yaitu bisa ada klien dan server terhubung, kita tambahkan extension nih untuk host sama klien gitu. Nah, setelah ini kita ke PBX supaya terhubung antara klien dan server. Nah, di sini di PBX ini kita bisa langsung ke extension di bawah basic nih, basic. Jangan lupa ya ke extension. Nah, di sini tuh kita bisa menambahkan extension gitu loh. Jadi kita akan menambahkan extension untuk sebuah SFI device. Kita submit user extensionnya, kita kasih nama user extension. Nah, setelah masuk ke sini kita masukkan user extension. User extension itu sesuai yang udah di peraturan Ujicom gitu. Kayak klien 1 itu 1 2 3 4, yaitu 4 digit angka yang terakhir itu. Kalau saya digit saya itu yaitu 6705118. Bentar ya. Dari saya itu NIM saya itu 67051180070. Jadi ini ini nomor saya 4 digit terakhir ya. Jadi jangan 0070, jadi 0071 aja supaya sebenarnya gini, tapi takut error ya, saya buat 0071 aja. User extension 071, display name-nya itu kita klien 1, SIP aliasnya itu ya klien 1 lah, klien 1. Untuk apa ya, kayak secret key dari this device. Nah, ini nih secret key-nya itu kita menggunakan 0071 ya, 0071. Ini 0070 bisa nggak ya? Saya coba dulu ya 0070. Jika sudah, kita submit aja. Nah, berarti ada nih di sini nih, klien 1 0071 0070. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi klien keduanya. Kita use ininya kan karena 0070, jadi kita 0700 seperti itu. Jadi dibalikin ya. Jadi display name-nya itu klien 2. Nah, SIP aliasnya itu klien 2. Dan secret key-nya itu secret 0070 ya. 0700 0700. Submit lagi. Jika sudah nih, daftarnya ada ini nih, klien 1 sama klien 2 udah ada ya. Jadi kita tinggal ya melakukan panggilan. Ntar di klien 1 ini kita melakukan panggilan, di klien 2 ini kita lakukan panggilan. Ntar klien 1 misalnya di desktop, klien 2 di HP gitu. Nah, setelah ini kita langsung API configuration aja, continue with reload.
Nah, setelah udah di add konfigurasi gitu ya, udah dikonfigurasi, maka akan tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah ini kita masuk ke sini ke PBX, terus config file editor. Jadi kita cari SIP-nya .configuration. Nah, di SIP-nya kita udah ada nih. Ini konfigurasinya. Nah, untuk video supportnya yes itu kan. Untuk video support berarti dia itu bisa melakukan konferensi video conference itu, jadi yes. Nah, untuk ininya, nah setelah itu kita aktifkan untuk protokol H263 nih, allow. Jadi kita menerima gitu atau mengaktifkan sebuah sebuah H263P sama H263. Nah, sebenarnya kalau kalian melakukan tutorial ini sebenarnya ini gak ada, tapi kita harus tulis dulu. Jadi kita tulis video support yes, allow H263, allow H263P gitu untuk ada mengallow gitu, mengaktifkan H263 nya. Setelah itu, setelah ditulis ini sama kalian, kita langsung update gitu. Nah, maka tampilan suksesnya akan seperti ini, read completed successfully. Setelah ada tampilan ini, kita read config. Nah, udah di read config, maka reset sukses. Nah, setelah reset sukses, nah setelah ini masuk, kita ke sistem status. Mungkin setelah ini kita akan masuk ke Zyper ya, untuk melakukan sebuah panggilan gitu kan. Untuk panggilan-panggilan ya kayak panggilan suara gitu kan, ke Zyper langsung aja. Kita Zyper ya, Zyper kita aktifkan untuk klien pertama ya. Di Zyper ini saya jadikan klien pertama. Nah, di sini kita continue as free user. Nah, udah ke Zyper, kita ketikkan untuk klien pertama. Untuk klien pertama itu kita buat ya, lihat lagi. Yang pertama itu 0070, lalu passwordnya itu 0070. Kita login. Nah, untuk ininya kita domainnya dari servernya kita tulis 192.168.1.200, dimana ini itu adalah IP yang sudah kita konfigurasi di sini nih, 192.168.1.200, dan itu juga udah disetting di Trixbook kita. Jadi kita masukin saja 192.168.1.200, kita next, kita skip saja. Nah, di sini dia sedang konfigurasi, maka dia ada next-nya gitu, sukses. Nah, ada sukses di sini. Jadi kita menggunakan SIP UDP yang ditemukan, kita next saja. Nah, ini udah aktif. Sudah aktif, kita bisa nah jika udah ini nih melakukan konfigurasi nih, di sini udah ada di server laptop, kita langsung ke Zyper Zyper HP ya, atau handphone ya. Jadi kita buka Zyper handphone, lalu mungkin di HP-nya saya tidak bisa meng-share screen karena tidak ada emulator untuk HP, jadi saya lakukannya di real device atau di HP saya,
di HP saya seperti ini. Jadi saya akan melakukan username. Username-nya itu kalau kalian udah ada di akun setup gitu, ada username. Username-nya itu kita pakai klien yang kedua gitu. Yang 0700 itu kan kita pakai 4 kan, 12007 ya. Jadi kita pakai yang itu 0070. Terus ada password di situ. Passwordnya kita pakai 0700 lagi. Nah, kita create akun. Untuk ntar pas di create akun nanti kita ada hostname atau provider. Jadi kita memasukkan domain IP dari server kita Trixbox ini. Jadi servernya itu IP-nya itu 192.168.1.200. Kita next saja. Kita skip untuk itunya. Kita skip. Ayo suruh bantu skip. No. Ya, finish. Nah, udah ada ini. Jadi sudah masuk nih. Kita akan melakukan calling atau via telepon ke server dari desktop kita. Nomor HP-nya yaitu 0070 ya. Jadi saya tulis saja 0070 ya. 0070. Jadi ada telepon. Nah, ini dia. Jadi ada telepon di sini. Kita itu dulu mute. Nah, jadi ini sudah bisa ya dari teleponnya. Jadi klien klien 2 bisa menelpon ke klien 1. Klien satunya ini yang 0070. Ini klien 2 yang menelponnya, ini yang dari HP yang klien 2 ini. Sedangkan kayak ID kita ini 0070 nomornya. Jadi ini dari Praktikum Modul 3 ini udah selesai. Kita bisa lihat nih, ya kan, udah selesai. Jadi kita langsung ke modul 4. Di modul 4 ini kita langsung matikan saja dulu. Kita akan mulai dari awal lagi. Jadi kita gimana Trixbox-nya gitu kan. Config Trixbox apakah sudah terset, takut gak ke-save gitu. Nah, oke. Jadi kita bakal ke modul 4. Di modul 4 ini kita judulnya apa? Modul 4 itu judulnya VoIP Manet Ad Hoc dan Ethereal. Jadi apa sih Manet itu? Jadi kayak Manet itu ada mobil ad hoc network, merupakan jaringan nirkabel yang dibangun secara auto configuration tanpa memerlukan infrastruktur. Perangkat Manet itu mobil node atau MN atau mobil host atau MH gitu, dapat bergerak bebas tanpa putus sepanjang masih dalam jangkauan coverage. Tujuan utama dari jaringan ad hoc adalah masing-masing mobil node itu kita terus menjaga informasi gitu yang diperlukan dan diteruskan ke tujuan yang benar. Mobilitas dan otonomi menyebabkan topologi jaringan ini berubah secara dinamis. Mungkin seperti itu ya untuk Manet itu. Jadi sebenarnya dari Manet sendiri ya, dari Manet sendiri kita perangkatnya apa aja sih? Sebenarnya masih sama karena kita akan meneruskan praktikum dari sebelumnya modul 3 ke modul 4 ini. Jadi kita masih membutuhkan satu buah laptop yang terinstall VMware. Jadi ada VMware-nya, dimana VMware-nya itu ada Trixbox. Kita shutdown aja dulu dari Trixbox-nya. Jadi kita bakal awal nih membuka Trixbox. Jadi ada Trixbox ya, Trixbox sendiri ya mungkin udah dijelasin di modul sebelumnya. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Jadi ada VMware, di VMware ada Trixbox. Jadi ada smartphone yang terinstall Joypad. Jadi ada smartphone juga yang udah kita lakukan di modul tadi, di modul sebelumnya, yaitu kita penginstalan di smartphone dan kita melakukan telepon di smartphone ke desktop. Nah, di itu juga kita ada software tambahan yaitu Ethereal.
Jadi sebenarnya di Ethereum ini kita cuma mengcapture sebuah data atau kita kan melakukan panggilan ya. Jadi panggilannya itu kita capture dan kita tampilkan networknya, datanya, transmit datanya seperti apa, seperti kayak wave saksi. Jadi ini kita pakai Ethereum gitu kan untuk mengcapture sebuah jaringan gitu. Di apa ya, di Manet sendiri ada pengaplikasiannya seperti untuk militer misalnya, untuk bantuan bencana itu ada dari militer sendiri ya, mungkin militer untuk mengambil keuntungan dari teknologi yang biasa untuk mempertahankan jaringan informasi antara tentara misalnya kendaraan atau informasi ke portal itu ya, seperti itulah kayak ada apa ya, mengambil keuntungan dari teknologi ini gitu. Nah, setelah ini mungkin kita langsung login aja ya. Jadi kita sebenarnya ini hanya terusan dari modul 3 gitu. Jadi kita sedikit dari materinya cuma apa itu Manet yang sudah saya ketahui tadi, terus Ethereum itu apa ya, Ethereum yang seperti tadi kayak di sini kita fungsinya untuk mengcapture sebuah data gitu kan. Ini salah saya Ubuntu. Harusnya Trixbox. Nah, untuk Trixbox. Nah, jadi kita buka dulu untuk Trixbox-nya. Kita buka, kita tunggu loading dulu. Kita lihat dulu. Nah, ini masih starting, jadi tunggu lumayan lama juga. Nah, selesai. Jadi kita login dulu menggunakan root saya. Nah, ini kita karena kita akan membuka Trixbox, jadi kita harus melihat konfigurasi dari Trixbox ini harus IP static misalnya. Nah, di sini kita melakukan apa ya, pengecekan sistem config, sudah config ya network. Nah, jadi kita melihat di sini kita bisa lihat edit device. Nah, ternyata karena modul 3 itu kita udah melakukan konfigurasi di sini. Nah, kita bisa tahu nih static IP-nya udah ada gitu. Jadi 192.168.1.200. Netmasknya 255 itu udah ada, udah terisi gitu. Karena dari modul sebelumnya udah kita isi. Mungkin kita bisa ngecek dulu ya, supaya lebih pasti gitu. Kita cek dari CMD misalnya, CMD atau ya ada dulu sih. Ini kita hapus dulu. Dari CMD-nya kita buka coba IP config. Bisa. Nah, jadi di sini ada 192.168.1.7. Jadi kita ya benar ditambahin 200. Terus subnet masknya benar 255, 255, 2550. Terus default gateway-nya 192.168.1.1. Jadi di sini sudah benar. Kita setelah itu oke saja. Jadi kita oke aja. Jadi kita langsung pergi ke browser aja. Ya, jadi ini bekas yang tadi. Kita ketik lagi 192.168.1.200 yang udah di apa ya, yang udah dikonfigurasi dari server kita dari Trixbox. Kita buka. Nah, kita ke PBX setting, kita ke admin dulu sih sebenarnya. Jadi admin switch dulu. Ini lumayan lama admin mode ya. Nah, ini udah jadi admin mode, jadi kita
bisa lakukan konfigurasi gitu ke payback setting. Nah, kita ke extension ya. Ya extension ini extension. Jadi kita di bawah basic ke extension. Jadi ini udah ada klien 1 sama klien 2. Klien satunya itu 0070, ini sesuai dengan NIM saya, dan klien 2 itu dibaliknya NIM saya gitu. Ini udah ada yang udah kita lakukan konfigurasi tadi di modul 3 ya. Nah, kita bisa langsung masukkan ke Zapier. Nah, kalau di sini berarti udah masuk nih. Lihat saja nih. Nih 0070 ini kan klien 1 ya, 0070. Lalu ada klien 2-nya itu di HP, di handphone saya. Klien 2-nya ada di HP saya maksudnya. Nah, untuk klien 2-nya di HP kan. Jadi di HP saya sudah ada ininya apa? Terus mana ya cara melihatnya? Nih, klien saya udah ada di akunnya, udah ada 0700 ini yang klien 2. Jadi ini udah ada ya. Di sini udah ada. Jadi saya akan melakukan panggilan untuk klien 2 dari klien 1 untuk klien 2. Jadi kita panggil saja 0700, kita melakukan dial answer. Nah, udah ada kan? Saya mute, berarti udah ada nih, udah bisa melakukan panggilan. Setelah ini kita ke Ethereal nih untuk melihat atau mengcapture data-data dari panggilan ini. Kita ke Ethereal, Ethereal nanti ya. Etherealnya lumayan lama juga. Nah, Etherealnya udah ada. Setelah itu kita ke menu bar capture interface, lalu kita pilih yang Microsoft ini nih, prepare. Nih di sini kita kasih waktu 1 menit untuk Ethereal kita untuk mengcapture paket dari komunikasi antara dua klien ini. Dari klien 1 klien 2 ini kita bakal melihat atau menunggu 1 menit lah, melihat 1 menit mengcapture sebuah data atau mereka paket data yang mereka saling berhubungan gitu. Nah, setelah ini kita langsung start saja. Kita start, tunggu 1 menit. 1 menit ya tadi? Ya, 1 menit. Kita tunggu 10 detik. Kita tunggu, masih 35-36. Saya pause dulu biar lebih gak nunggu gitu. Nah, ini udah 1 menit. Nah, maka setelah ini kita akan melakukan statistik conversion list dari menjadi FFP4. Setelah itu kita filter yang komunikasi antara A dan B atau klien 1 dan klien 2.
Setelah itu saya lakukan ke statistik ya, ke analis mana ya? Udah ke analis, kita ke record as ya. Ya, kita ke record as, kita cari nih di sini. Kita cari yang RTP. Yang RTP ada gak ya RTP ya? Atau sudah kemasukin gara-gara praktikum? RTP Mega C. RTSP. Ternyata RTP-nya udah dimasukin kuliah. Jadi kita cari aja langsung ke, nah mungkin kita langsung ke statistik RTP-nya. Nih, ke soal stream. Oke, karena saya coba konfigurasi ulang dan hasilnya tetap seperti ini, padahal udah ada panggilan ya. Mungkin ini karena literalnya udah mungkin error atau gimana, tapi saya sudah coba konfigurasi, ternyata belum ada RTP, jadi dia nggak bisa ngedetek RTP-nya. Mungkin ini masalah ya, saya udah troubleshooting tapi belum bisa, dan ini cuma yang ketangkap dari komunikasi A dan B atau klien 1 dengan klien 2 seperti ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya saya kerjakan atau saya lakukan video tutorial praktikum ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.